Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Diosetta berjudul, Jagat Segoro Demit, Part 4, 3 Pendekar. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Diosetta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Oh iya, biar lebih seru, sebelum baca ini baca part 3-nya dulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai ceritanya. Saat ini, tepat di hadapanku, tengah berdiri seorang dukun sakti yang dijuluki sebagai Topo Ulo, Pertapa Ular. Seluruh pelindung yang kupasang dengan cahyo bisa dengan mudahnya ditembus oleh pengikut-pengikutnya yang berwujud manusia setengah ular. Danan, ora ono pilihan, kita kudu ngadepi musuh iki, Danan, tidak ada pilihan, kita harus menghadapi musuh ini. Ucap Cahyo yang paham benar dengan situasi sekarang. Amarah dukun itu benar-benar memuncak setelah Rumi yang seharusnya menjadi tumbal terakhirnya kami bawa pergi. Balekno cahwe dokui, nek kowe isih pengin urip. Kembalikan anak perempuan itu, kalau kalian masih ingin hidup. Teriak dukun itu di tengah derasnya hujan yang mengguyur halaman rumah Pak Karyo. Wis, ora usah banyak omong, kau sudah tahu jawaban kami. Ucap Cahyo yang telah bersiap menghadapi mereka. Cahyo, dukun Topo Ulo itu biar urusanku, bantu aku lawan pengikut-pengikutnya, aku memperingatkan Cahyo sebelum terlambat. Bukan tanpa alasan, dukun itu adalah pengguna mantra dan kutukan yang bukan merupakan keahlian Cahyo. Tapi aku yakin apabila tidak ada pengikutnya yang mengganggu pertarungan kami, aku masih bisa mengatasinya. Pertarungan dimulai ketika sesosok ular berbadan manusia menyergap Cahyo dari atas rumah Pak Karyo. Untungnya Cahyo dengan sigap menghindarinya. Aku menarik kerisku dan menerjang ke arah dukun bermata hitam itu, namun siluman serupa sudah bersiap menghadangku di depan. Sebelum sempat kulancarkan serangan, sebuah pukulan dari lengan besar Cahyo yang sudah dirasuki Wanasura dengan tegas menyingkirkan siluman yang menghalangi. Fokus sama dukun itu. Kroco-kroco ini urusanku. Teriak Cahyo yang dengan sigap membersihkan jalanku. Melihat hal itu, dukun itu mengeluarkan kembali keris pusakanya dan bersiap bertahan. Seolah sudah mempersiapkan semuanya, dukun itu menghindari serangan-seranganku dengan membacakan mantra-mantra yang mengalun seperti musik yang menyeramkan. Kabut hitam mulai bermunculan di sekitar pertarungan kami. Kabut inilah yang sebelumnya sempat membuatku kewalahan saat melawan dukun ini sebelumnya. Cahyo, jangan dekati kabut ini. Ucapku memperingatkan Cahyo. Sebuah pukulan dihantaman ke tanah oleh Cahyo. Kekuatannya yang besar menciptakan angin yang kuat untuk menyibakkan kabut itu, namun entah. Kabut ini tetap mengelilingi pertarunganku dan dukun itu walaupun di tengah hujan deras. Percuma saja bocah ingusan, kabut ini tidak akan hilang sampai pertarungan kita usai. Ucap dukun itu dengan bangga. Sebuah serangan menyebabkan kedua keris kami beradu, dentuman yang besar dari pertemuan kedua pusaka ini bahkan sampai menyebabkan tetesan-tetesan hujan yang membasahi kami. Berkali-kali keris pusaka itu beradu dengan keris Raga Sukmaku namun tak satu pun serangan yang mampu melukai salah satu di antara kami. Dukun ini membaca mantra dengan semakin cepat dan mempercepat gerakannya hingga berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan di tubuhku hingga terjatuh. Mati kau bocah. Dukun itu melompat dan bersiap menusukkan kerisnya ke jantungku. Namun segera kuhindari. Hanya serangan keris itulah yang harus kuhindari, semua serangan fisiknya masih mampu kutahan. Aku tahu dengan jelas sumber kutukan dari kabut ini berasal dari keris pusaka berwarna hitam yang ia gunakan, dan jelas itu akan berakibat fatal bila mengenai tubuhku. Cukup hebat kamu masih bisa bertahan dari kabut ini, tapi kita lihat, seberapa lama kau mampu bertahan. Setelah berhasil membaca mantra, kabut beracun yang mengelilingi kami berubah menjadi semakin pekat. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini sebelum dukun ini mengetahui siasatku. Sebuah mantra kubacakan pada keris dan kepalan tanganku dan menghujamkan keris Raga Sukma untuk beradu dengan keris hitam miliknya.
Dengan kekuatan dari mantra itu, seranganku mampu sedikit mementalkan lengan dukun itu hingga membuka pertahanannya dan mendaratkan ajian lebur saketi ke tubuh dukun itu. Sebuah serangan yang fatal, dukun itu terpental dan memuntahkan darahnya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menerjang dengan kerisku. Dukun itu tetap berusaha bertahan hingga keris pusakanya pun terpental. Di tengah kondisinya yang terdesak, ia memanggil sekumpulan ular beracun pengikutnya untuk menjauhkan diri dariku. Sayangnya aku tahu dengan jelas itu tidak akan berhasil. Aku melompat, aku melayang dan menancapkan keris raga sukma pada tubuh dukun itu, namun tetap kuhindari titik vitalnya. Setidaknya serangan ini bisa menghapuskan kesaktiannya. "Brengsek! Kau menipuku!" ucap dukun Topo Ulo itu. Aku tersenyum, rupanya siasatku berhasil. Kabut dan racunku tidak mempan, rupanya saat ini kamu berwujud sukma, umpat dukun itu yang terlambat menyadarinya. Setelah pertempuran pertama kemarin, aku sudah menyiapkan siasat apabila berhadapan dengan dukun ini lagi. Keris raga sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Wujud gaib dari keris raga sukma lah yang bisa membuat pemilik keris ini memisahkan sukmanya dari raga dengan tetap membawa keris ini di genggamannya. Yang terpenting aku harus bertingkah seperti bergerak dengan wujud fisik, agar dukun itu tidak menyangka aku menghadapinya dalam wujud sukma. Setelah kabut hitam mulai menghilang, aku segera menoleh ke belakang untuk membantu Cahyo yang tengah sibuk dengan siluman-siluman ular itu. Sayangnya, kecemasanku sia-sia. Ternyata Cahyo tengah asik duduk berteduh di bawah pohon mangga milik Pak Karyo dengan siluman ular yang bergelimpangan di sekitarnya. "Oh, wis rampung toh," ucap Cahyo dengan santainya. Aku hanya menggeleng-geleng, entah sudah sekuat apa Cahyo sekarang. Ia segera berdiri dan menghampiriku penasaran dengan kondisi dukun itu. "Kalau sudah aman, kita cek kondisi Rumi," ucap Cahyo yang mengingatkanku kondisi adiknya Dimas yang saat ini sedang kerasukan siluman ular pengikut dukun itu. Aku meninggalkan tubuh dukun Topo Ulo itu di tengah hujan, dari bekas luka yang kutusukan terlihat samar-samar bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Mungkin saja itu wujud kesaktian yang dia dapat dari tumbalnya. "Duk," sebuah suara terdengar mendekat sebelum kami sempat masuk ke rumah. "Duk, Duk." Suara itu lebih seperti suara kendang yang ditabuh. "Penak nyokot rawit, timbang tuku bakso, enak gigit rawit, daripada beli bakso." Suara seseorang terdengar mengalun seperti tembang yang akan berlanjut, kali ini ditembangkan oleh sosok makhluk yang menari menuju dukun Topo Ulo yang terkapar di tengah hujan deras. "Penak dadi demit, timbang dadi menungso. Enak jadi demit, daripada jadi manusia." Makhluk itu melanjutkan tembangnya dan samar-samar mulai terlihat wujud makhluk yang persis seperti saat aku meninggalkan kampung Serawen. Aku menoleh pada Cahyo memastikan keadaannya. Terlihat tangannya mengepal dengan keras seolah menahan emosinya. "Benar Danan, itu dia yang menghabisi seluruh penduduk desaku," ucap Cahyo dengan raut muka yang menyeramkan. Jangan gegabah Cahyo." Ucapku mencoba menahan emosinya dan bersiap jika Cahyo termakan oleh amarahnya. Tarian makhluk itu mulai berpola aneh diiringi dengan dua orang yang menabuh gendang. "Tunggu, aku tahu kedua orang itu. Mereka seniman jalanan yang jadi relawan saat mengubur jasad warga kampung Serawen. Rupanya mereka sudah berencana menjadikan tumbal Topo Ulo agar menjadi arwah penasaran." Perlahan terlihat seluruh bayangan hitam yang keluar dari bekas luka dukun Topo Ulo merasuk ke tubuh makhluk yang sedang menari menggunakan topeng hitamnya. "Danan, tahan makhluk itu. Jangan sampai ia mendapatkan kesaktian dari dukun itu," perintah Cahyo yang bergegas menerjang makhluk itu. Aku mengerti, setidaknya Cahyo bergerak bukan karena dendamnya. Ia masih bisa berpikir dengan akal sehatnya. Sebuah pukulan dilancarkan oleh Cahyo dengan kekuatan penuh, namun demit itu tetap menari dan menahan serangan Cahyo hanya dengan sapuan angin dari kemayu tarian dari lengannya. Aku mencoba menyusul untuk menyerang, namun ada yang aneh. Tubuhku tertarik merasuk ke arah penari ludruk itu bersamaan dengan siluman-siluman ular yang menuju ke arahnya. Sepertinya makhluk itu bisa menjadikan wujud roh makhluk apapun menjadi kekuatannya. Kucoba pertahankan kesadaran sukmaku sekuat mungkin hingga tak mampu untuk sedikitpun membantu Cahyo yang berhadapan langsung dengan penari ludruk itu.
Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menyerang makhluk itu. Tapi sama saja, tidak ada serangan Cahyo yang berpengaruh. Sialnya sepertinya makhluk itu mulai mencoba untuk membalas. Wirama. Makhluk itu mengucapkan sebuah kata yang diikuti dengan perubahan permainan pemain gendang di belakangnya. Suara itu terdengar semakin keras dengan irama yang mengerikan. Cahyo yang berada di dekat makhluk itu menutup kupingnya seolah permainan itu menyiksa pendengarannya. Wiraga. Seolah menyatu dengan irama yang dimainkan, penari itu melancarkan serangan dari tangan dan kakinya yang dikelilingi aura berwarna hitam. Sialan, jangan main-main! Teriak Cahyo yang menahan serangan makhluk itu sekuat tenaga dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Bahkan dengan kekuatan Wanasura yang merasuki tubuhnya, Cahyo tetap terpental. Wirasa. Seketika suara alunan musik tidak terdengar olehku, sepertinya Cahyo juga merasa hal yang sama. Padahal pemain kendang itu masih terlihat memainkan alunan alat musiknya. Perlahan penglihatan demi penglihatan merasuki pikiran kami. Brengsek! Mendadak emosi Cahyo menjadi berubah seolah penuh amarah. Rasa sakit di lenganku muncul bersamaan dengan penglihatan saat lenganku terputus oleh siluman ular saat di Imah Leuweung. Rasa sakit yang tidak tertahankan menyebabkan aku tak mampu lagi mempertahankan kesadaran. Sepertinya kondisi Cahyo lebih parah. Matanya dipenuhi amarah, saat ini dendam menguasai dirinya sepenuhnya. Sebuah pantangan telah dilanggar hingga roh Wanasura meninggalkan tubuh Cahyo yang mulai kehilangan dirinya. Cahyo memaksakan untuk menyerang dengan amarahnya tanpa bantuan dari Wanasura. Jelas itu adalah tindakan bunuh diri. Hanya ada satu celah. Mungkin saja jika aku bisa menghunuskan keris raga sukma ke tubuh makhluk itu tepat sebelum sukmaku terhisap, kami masih bisa selamat. Aku mencoba cara berisiko itu dan membiarkan aliran energi yang terpancar menarik tubuhku yang berwujud sukma. Ketika semakin dekat aku bersiap menghunuskan keris ke tubuh penari ludruk itu. Namun saat sebagian sukmaku mulai menyatu, terlihat ribuan roh penasaran hingga demit dari zaman kerajaan dari tubuhnya menghalangi usaha terakhirku. Ini adalah akhir, kupikir tidak ada lagi yang dapat kami lakukan. Namun ternyata samar-samar rasa hangat mulai menjalar di tubuhku. Ketika aku mencoba menoleh, terlihat kobaran api besar membakar Cahyo. Dan itu sama persis dengan yang saat ini mulai menjalar ke tubuhku saat ini. Ini Geni Baraloka. Aku berteriak sembari mencari keberadaan satu-satunya orang yang bisa menggunakan ilmu ini. Pak Lek. Aku berteriak kepada seseorang yang baru saja muncul dengan bajunya yang sederhana. Dengan adanya Geni Baraloka, aku dan Cahyo kembali mendapatkan kesadaranku dan mundur menjauh dari penari ludruk itu. Bukannya segera membantu kami, Pak Lek malah sibuk menurunkan barang-barangnya dari sebuah mobil angkutan umum berwarna biru yang mengantarnya. Matur suwun yo Pak Mardi, endang lungo, ora aman ning kene. Terima kasih ya Pak Mardi, cepat pergi, di sini tidak aman. Ucap Pak Lek yang sepertinya sudah akrab dengan supir angkutan umum itu. Aduh Pak Lek, cepat bantuin kita. Keluhku yang merasa kesal dengan tingkah laku Pak Lek. Sabar, ngopo to buru-buru, ucap Pak Lek masih dengan santainya. Kui lo Pak Lek, kita hampir kalah dari demit itu, ucapku. Tunggu danan, endelok ning ngarepmu, tunggu danan, lihat di depanmu, ucap Cahyo yang sudah mulai tersadar dari pengaruh demit itu. Aku melihat sekitar dan segera bingung dengan apa yang terjadi. Penari ludruk bertopeng hitam dan para pengikutnya saat ini sudah tidak ada di depanku, begitu juga dengan dukun pertapa ular yang seharusnya terkapar di sana. Aku menoleh ke arah Pak Lek dengan perasaan heran. Kulo nuwun. Karyo, aku Isteiko. Permisi Karyo, aku sudah datang. Pak Lek berjalan dengan polosnya ke rumah Pak Karyo tanpa memperhatikan kami yang sudah babak belur. Gawe ki banyu anget yo, udane buanter pol, selak masuk angin. Bikinin air hangat ya, hujannya deres banget, keburu masuk angin, ucapnya pada Pak Karyo yang berlari menghampirinya, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.